Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya, sebangsa tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Oke? Apakah channel seputar Indonesia ini nasibnya akan rungkat seperti Nasabalawi? Gimana saudara-saudaraku? Semakin kesini edukasi yang saya berikan untuk bangsa Indonesia, untuk saudaraku semuanya, sebangsa tanah air, sepertinya semakin sepi peminat, semakin sepi pengunjung, semakin membagongkan. Tapi tidak masalah, saya tetap happy. Setidaknya saya dilahirkan di bangsa Indonesia sebagai masyarakat atau rakyat pribumi Nusantara. Saya sudah melaksanakan tugasnya untuk bertanggung jawab, atau setidaknya lah bermanfaat, memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara, menyadarkan masyarakat yang sudah terlanjur terdoktrin oleh oknum-oknum Habib yang didatangkan oleh Belanda pada saat itu, dan akhirnya sampai hari ini oknum-oknum Habib tersebut berhasil mencuci, mendoktrin otak-otak rakyat Indonesia, wabil khusus untuk para pengikut atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena yang menghormati, yang mencintai, yang suka mencium-cium tangan bahkan kaki oknum-oknum Habib itu, ya sejatinya warga NU itu sendiri. Karena selain NU, di Indonesia itu Habaib tidak begitu dihormati, tidak begitu dicintai, ya dianggap biasa-biasa saja. Jadi ini yang jadi korbannya memang warga NU itu sendiri, ya termasuk saya sendiri dulu ya, tapi sebelum ada kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman yang sangat menggemparkan. Beritanya, topiknya pilpres, topik pilpres saja, pilihan presiden itu kalah sama permasalahan nasab ini. Karena apa? Pilpres itu ya rame-ramenya 1 bulan 2 bulan selesai lah, kalau sudah terpilih presiden dan wakil presidennya secara sah. Tetapi permasalahan nasab ini kurang lebih hampir 5 bulan ini, Bung, masih jadi topik yang tertinggi. Kenapa bisa begitu? Ya karena oknum-oknum Habib yang kerjanya selalu mendawir, membodohi umat, menjual nasab, melaknat, tidak menghormati Habib, katanya tidak mendapat syafaat. Sampai detik ini belum bisa membantah
kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman. Kenapa bisa begitu? Tanyakan sendiri sama Pak Taufik Assegaf. Beliau kan ketua Robito Alawiyah, pemangku atau yang mendapatkan amanat di Robito Alawiyah untuk melindungi seluruh habaib yang ada di Indonesia, khususnya klan Ba'alawi. Ya, nasabnya dikatakan terputus, tetapi beliau tidak bisa membuktikan atas klaim-klaimnya yang mengatakan bahwasanya habaib itu duriah Kanjeng Nabi, tapi disuruh membuktikan secara kitab nasab, manuskrip, ataupun tes DNA. Sampai detik ini, Bung, semuanya tiarap. Gimana kalau kita tidak memberikan 2 jempol kepada kiaiku, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman? Beliau itu seorang yang sangat pemberani, Bung. Beliau seorang yang sangat jenius. Ini buat Om Qurtubi, Mr. Qurtubi. Beliau mengaku keturunan dari Trah Sunan Gunung Jati. Ya begitu. Ya enggak, kawan? Tetapi di saat Bahar Smith mengatakan bahwasanya di Indonesia ini keturunan-keturunan Wali Songo itu sudah tidak ada atau terputus, dan Bahar Smith mencaci maki, menghina, merendahkan kiai-kiai dan gus-gus Nusantara. Tetapi Buya Qurtubi itu sama sekali tidak mereaksi, atau mungkin pada saat itu beliau masih tertidur. Seharusnya dia marah sama Bahar Smith kalau dia memang keturunan dari Trah Sunan Gunung Jati. Giliran ada seorang kiai keturunan Wali Songo, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mengkaji secara ilmiah nasabnya Ba'alawi, dan kemarin ikut debat atau diskusi terbuka dengan keturunan-keturunan Wali Songo yang lainnya di Benda Kerep Cirebon, dan diputuskan bahwasanya nasab Ba'alawi itu masih dipermasalahkan. Buya Qurtubi marah-marah yang tidak jelas dan menyalahkan Kiai Haji Imaduddin Usman. Ini, Bung, saya kasih tahu hasil di Benda Kerep kemarin itu. Secara pribadi Kiai Haji Imaduddin Usman itu dalam tulisannya yang terbaru mengatakan beliau tidak setuju atas hasil diskusi terbuka tersebut. Tapi demi menghormati para keturunan-keturunan Wali Songo yang lainnya, ya secara terpaksa ataupun tidak beliau menyetujui. Sejatinya beliau itu tidak setuju karena beliau punya referensi sendiri. Seperti itu, Bu. Jadi ente kalau ini benar ya nanti ente debat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman terus ente kalah, apa yang ente akan pertanggungjawabkan? Ente harus mengakui bahwasanya ente bukanlah keturunan dari Sunan Gunung Jati.
Kalau perlu ajaklah Habib Rizik Syihab untuk berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Jangan cuma teriak-teriak di belakang, memprovokasi masyarakat, tapi tidak bisa membuktikan bahwasanya yang selama ini dia klaim, kelompok mereka yang selama ini klaim bahwasanya keturunan Kanjeng Nabi, sampai detik ini belum bisa membuktikan, Bung. Ini kan asal para habaib di Indonesia sudah tergantung. Jadi ya begitu, nggak jelas. Jadi saya mohon, lebih baik antum-antum semua untuk mengklarifikasi, membawa segala data-data yang akurat, yang akuntabel, baik manuskrip, kitab nasab, ataupun tes DNA. Saya pikir itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.